Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Nah, perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik ini terdiri dari empat macam ya. Yang pertama, kita perhatikan definisinya dulu, kemudian pahami karakteristiknya, lihat apa faktor yang mempengaruhi, kemudian implikasi dalam pembelajaran untuk guru itu apa saja. Yang pertama, definisi dulu. Definisi perkembangan emosi. Perkembangan emosi adalah perkembangan perasaan yang ada di dalam diri individu atau diri anak. Yang kedua, sosial. Perkembangan sosial yaitu kemampuan individu berperilaku di lingkungan sosialnya sesuai ketentuan sosial dan sesuai norma-norma sosial. Yang selanjutnya, perkembangan spiritual yaitu keteguhan hati atau keyakinan yang ada dalam diri individu tersebut. Selanjutnya, kita akan memahami tentang karakteristiknya. Karakteristik masing-masing. Yang pertama, karakteristik emosi. Karakteristik emosi terbagi menjadi 5 komponen. 5 komponen. Yang pertama, elicitor. Elicitor yaitu dorongan berupa situasi atau kondisi. Yang kedua, reseptor. Reseptor itu aktivitas sistem syaraf pusat. Yang ketiga, state. Perubahan spesifik dalam aspek fisiologi individu tersebut. Yang keempat, expression, yaitu ekspresi wajah, tingkah laku, tubuh, suara, dan lain-lain. Yang kelima, experience, pengalaman yang dialami oleh individu saat mengalami emosi. Dari kelima komponen ini terbagi menjadi 3 variabel. Dikelompokkan menjadi 3 variabel. Yang pertama, variabel stimulus. Variabel yang berupa rangsangan. Ada variabel organik, variabel yang berupa perubahan fisiologis saat emosi. Yang ketiga, variabel respon, yaitu berupa pola sambutan ekspresif atas terjadinya pengalaman emosi. Selanjutnya, karakteristik perkembangan sosial ini terbagi menjadi 8 tahapan. Yang pertama, tahap trust versus mistrust, yaitu perkembangan rasa percaya diri. Ini biasanya terjadi pada anak usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, tahap autonomi versus shame, yaitu pemberontakan anak, di mana pada tahapan ini anak mengalami masa nakalnya, yaitu di usia sekitar 2-3 tahun. Yang ketiga, inisiatif versus guilt. Biasanya anak itu sering ingin bertanya, ingin tahu. Nah, ini terjadi pada saat anak usia 4-5 tahun. Yang keempat, industri versus inferiority. Terjadi pada usia 6-11 tahun. Pada saat usia 6-11 tahun ini, anak biasanya bisa mengerjakan tugas-tugas sekolahnya secara mandiri. Yang kelima, ego identity versus role on fusion, yaitu tahapan di mana individu atau anak itu sedang mencari identitas dirinya sendiri. Ini terjadi pada usia 12 sampai 18 atau 20 tahun. Yang
intimasi versus isolation, yaitu menjalin hubungan intim dengan lawan jenis. Nah, ini terjadi pada usia 18 atau 19 tahun sampai 30 tahun. Yang ketujuh, generation versus stagnation, yaitu tahapan di mana individu atau anak mempunyai kepedulian yang tulus terhadap sesamanya. Nah, di sini terjadi pada usia 31 sampai 60 tahun. Tahap yang terakhir yaitu ego integrity versus putus asa. Ini terjadi pada usia lanjut, yaitu di atas umur 60 tahun, di mana individu mengembangkan integritas dirinya. Kemudian perkembangan spiritual terbagi menjadi 7 tahapan. Yang pertama, prima facie, percaya dan setia pada pengasuhnya. Ya. Anak ini percaya pada orang-orang yang mengasuhnya itu pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, intuitif projektif, terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun, di mana anak mempunyai kepercayaan untuk bisa meniru kebiasaan dari orang tua. Yang ketiga, mythic literal fight, terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun, di mana anak mulai mengambil makna dari tradisi masyarakat. Yang keempat, synthetic conventional fight, terjadi pada anak usia 12 sampai akhir remaja, yaitu kesadaran terhadap simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencari kebenaran dari suatu masalah. Yang kelima, individuatif reflective fight, yaitu terjadi sekitar umur 19 sampai dewasa awal. Sintetis kepercayaan dan tanggung jawab terhadap kepercayaan tersebut. Keenam, conjunctive fight, terjadi pada usia 30 sampai dewasa akhir, di mana perasaan individu itu terintegrasi dengan simbol-simbol ritual dan keyakinan agama. Yang terakhir, universalizing fight, yaitu terjadi ketika usia lanjut, munculnya kepercayaan transdental untuk mencapai perasaan ketuhanan. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi setiap perkembangan itu, yang pertama, perkembangan emosi dipengaruhi oleh keadaan individu sendiri. Yang kedua, konflik yang terjadi yang dialami oleh individu itu. Yang ketiga, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial ada yang pertama, individu, dipengaruhi oleh individu sendiri. Yang kedua, lingkungan keluarga, biasanya orang tua, sanak saudara. Yang ketiga, dipengaruhi oleh lingkungan luar rumah, teman atau lingkungan pergaulan. Yang keempat, pengalaman sosial yang pernah dialami oleh individu tersebut. Faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual, yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, ketiga lingkungan pergaulan, yang keempat lingkungan masyarakat, yang kelima genetis atau sifat turunan dari orang tua, yang keenam tingkat penalaran, dan yang ketujuh yaitu perkembangan teknologi.
Selanjutnya, adapun implikasi yang bisa dilakukan oleh guru dengan memahami seluruh definisi, karakteristik, dan faktornya. Implikasinya yang pertama ya, implikasi perkembangan emosi. Yang pertama, dekat dengan peserta didik. Tidak ada jarak antara orang tua, antara guru dengan peserta didik. Yang kedua, terampil mengobservasi karakter. Jadi guru dan orang tua dituntut untuk terampil mengobservasi karakter yang dimiliki oleh anak tersebut. Ketiga, merekam dan mencatat, memprediksi tingkah laku anak. Nah, kelima, sosial, perkembangan sosial. Selanjutnya perkembangan sosial, Yang pertama, keterampilan sosial. Yang kedua, strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, pemberian label perilaku yang pantas pada anak. Yang keempat, memikirkan dampak perilaku yang telah diperbuat. Yang kelima, adanya program mediasi teman sebaya. Untuk implikasi perkembangan spiritual, diantaranya yang pertama, penghayatan terhadap agama. Kedua, adanya spiritual parenting yang berupa pendidikan doa-doa dan sebagainya. Yang ketiga, hubungan sadar anak dengan Tuhan. Keempat, melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas. Jadi sebelum beraktivitas selalu berdoa, selalu mengingat Tuhan. Yang kelima, Tuhan membimbing kita apabila meminta. Jadi di anak-anak dibimbing agar selalu meminta kepada Tuhan, agar mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Yang keenam, merenungkan bahwa Tuhan itu ada. Yang ketujuh, materi permasalahan keagamaan. Dan yang terakhir, menanamkan nilai-nilai Islami pada anak. Sekian penjelasan saya tentang perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.